Halo sahabat Skuad Malam. Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos yang ada di Alas Roban. Jalan Alas Roban atau jalur Alas Roban adalah salah satu jalur jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang dan merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalan yang menanjak berbelok dan kepadatannya kendaraan saat arus mudik acap kali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Dari Kendal menuju Pekalongan harus melewati kawasan Alas Roban, yang konon merupakan salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah. Alas artinya hutan, berarti kawasan ini adalah hutan belantara yang dibelah untuk dibuat jalan raya. Medannya lumayan sulit, banyak kelokan dan tanjakan curam. Untuk mengurangi resiko kecelakaan, maka saat ini sudah dibuat jalur alternatif di kawasan Alas Roban. Jalur alternatif lingkar utara dan selatan. Kendaraan pribadi dan sepeda motor melalui jalan lingkaran alternatif utara. Kendaraan berat biasanya memanfaatkan jalur selatan berupa jalan beton. Walaupun relatif lebih jauh, namun tidak banyak tikungan tajam dan tanjakan curam di sepanjang jalur ini. Banyak sopir memarkirkan kendaraan beratnya untuk beristirahat. Alas Roban terletak di jalur Kecamatan Giringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan curam berbelok kanan kiri ditumbuhi pohon-pohon tinggi membuat merinding siapapun yang melintasi jalur ini. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana seram semakin melekat dengan tempat ini. Sekilas jalan di Alas Roban tidak berbeda dengan jalan-jalan lain di tengah hutan Indonesia. Jalan ini dibangun pada masa penjajahan Hindia Belanda dan merupakan bagian dari Jalan Raya Pos dan sekarang dikenal dengan Alas Roban, jalur penghubung Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini merupakan gagasan dari Herman William de Andes yang mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Alas Roban merupakan salah satu titik rawan macet di jalur pantai utara Pulau Jawa, Pantura. Bentuk jalan menikung dan menanjak membuat kendaraan besar seperti truk mengangkut barang harus ekstra hati-hati saat melintas. Kondisi seperti itu rawan menimbulkan kecelakaan panjang saat arus lalu lintas. Sedangkan pada saat seperti saat musim mudik lebaran, tak jarang kecelakaan kendaraan dijumpai di titik ini. Juga karena ada tikungan sekitar Alas Roban masih berbentuk hutan dan minim penerangan. Banyak orang yang celaka di Alas Roban, lalu ada juga yang mengaku banyak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Maka kita akan ceritakan tentang cerita mistis di Alas Roban. Dilansir dari Liputan 6, keangkeran Alas Roban sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Alas Roban merupakan kawasan hutan jati yang berada di Jawa Tengah. Banyak kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Dikutip dari beberapa sumber, sopir bus dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan ini. Hantu yang menampakkan diri pun tidak tanggung-tanggung, mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Cerita pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi pembicaraan di awal tahun 2000-an. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Konon ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Terlebih jika pengendara melihat ke belakang dari kaca spion, hantu ini bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi berkendara. Hantu tanpa kepala ini melintas Alas Roban saat tengah malam menuju dini hari. Beredar juga cerita bus hantu yang berpotensi di kawasan Alas Roban ini. Cerita berdasarkan bus hantu jurusan Bekasi Bandung ini terjadi di tahun 96.
Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Pengendara itu harus melewati Alas Roban yang pada saat itu belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin. Jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor di belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang, padahal banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang. Terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, ia mempercepat laju motor, tapi bus tersebut ternyata ikut ngegas juga. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Cerita tak kalah seram juga kerap menimpa para pengemudi bus antar provinsi yang kerap melewati kawasan hutan ini. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasar bus antar provinsi untuk menjadi tumbal. Makhluk astral ini kerap mengganggu para sopir bus, terlebih saat melintasi kawasan Alas Roban saat malam hingga dini hari. Gangguan pun beragam, mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba di kaca depan sopir bus. Akibat sopir bus akan membanting sopir ke arah jurang atau bahkan terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini juga momok yang tersendiri bagi para sopir bus yang kerap melintasi di kawasan ini. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan tidak langsung bahwa penumpang yang hendak menyetop bus di kawasan ini harus melambai-lambai korek api agar supir bus mau berhenti. Banyak sekali kisah di Alas Roban ini. Kalian yang mau mudik atau ingin berwisata malam boleh ke sana atau boleh berjalan kaki bila Anda mau. Tapi jangan lupa, makhluk kasat mata akan menghantui Anda. Dan berhati-hatilah jika Anda mau mudik lewati jalur Pantura ini juga. Kalian siapa tahu jadi penghuni di sana. Cukup sampai di sini dulu pembahasan untuk Alas Roban. Kita akan bahas lagi mungkin di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe-nya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.